Tunggu dulu, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Jangan biarkan keterbatasanmu saat ini menghentikan langkahmu untuk meraih mimpi. Masih di I'm Possible, inspirasi Henny Sri Sundani. Dari Impossible jadi I'm Possible. Keterbatasan selalu ada, tapi itu tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak mengejar impian. Lanjut ke SMP, Iya, lebih jauh lagi katanya. SMP lebih jauh, soalnya adanya di kecamatan. Ya, kalau jalan kaki ya 4 jam lah pulang pergi setiap hari. Setiap hari, Iya. jalan kaki 4 jam? Iya. Oke, dan itu nggak pernah bolos? Nggak bolos juga sih, kecuali kalau sakit ya. Dan sempat ditertawakan tetangga, dia bilang ngapain sekolah tinggi-tinggi? Iya, karena kan orang juga melihat ya, kami tinggal di rumah yang ya udah mau ambruk kayak gitu. Rumah kami, orang-orang juga melihat bahwa kami tuh untuk makan aja susah gitu. Terus saya dibilangi sama tetangga kayak kamu tuh nggak ngukur diri gitu. Orang buat makan aja susah, nyari kesusahan hidup yang lain gitu dengan bersekolah gitu. Karena teman saya ya sebagian besar itu tidak melanjutkan sekolah gitu. Meskipun mungkin secara ekonomi jauh lebih mampu dari kami kayak gitu. Oke, kalau boleh tahu kan tinggal berdua sama nenek ya? Iya. Terus pendapatan sehari-hari dari mana? Bagaimana kalian berdua bisa bertahan Iya, hidup? karena kan nenek suka bekerja juga gitu, jadi buruh gitu di sawahnya orang atau di kebunnya orang kayak gitu. Terus saya juga suka bantu nenek juga kalau misalkan pulang sekolah gitu, lagi musim kopi, misalkan saya bantuin Pak Haji gitu panen kopi, nanti dikasih uang Rp500 kayak gitu. Oke, dan itu semua dikumpulkan Iya. dan uangnya untuk pendidikan ya? Iya. Makanya bisa lanjut ke SMP? Iya. Oke. Lalu dari situ apa yang membuat kamu akhirnya memutuskan untuk kerja di Hong Kong? Iya kan lulus sekolah itu dari SMP itu alhamdulillah kan beberapa kali dapat beasiswa tuh meskipun ya sering telat-telat gitu. Begitu juga ketika masuk ke SMK itu, jadi dari uang beasiswa itu saya kumpulkan bisa daftar ke SMK. Saya tuh punya cita-cita kan pengen lanjutin kuliah gitu. Saya ngelihat ke orang tua saya gitu, boro-boro untuk kuliah gitu, untuk makan aja susah. Jadi itu timbul satu keyakinan dalam diri sendiri, satu tekad bahwa cita-cita saya itu adalah tanggung jawab saya untuk mewujudkannya. Nah dari sana saya akhirnya dapat informasi itu tentang bagaimana bekerja ke luar negeri kayak gitu. Nah, ya tetap dengan satu tekad gitu, bahwa saya berangkat boleh jadi TKI tapi saya pulang harus jadi sarjana. Wow. Berangkat boleh TKI tapi pulang sebagai sarjana ya. Iya. Dan sebenarnya kenapa kamu memutuskan untuk pergi ke luar negeri dan menjadi TKI dan TKW di sana? Itu juga karena terinspirasi oleh cerita dari guru kamu Iya, ya. betul. Karena guru kamu pun dulu sebelumnya juga Iya seorang pernah. TKI. Jadi ada ekskul gitu bahasa Mandarin di sekolah saya, dan guru yang ngajarnya itu cerita bahwa dia tuh bisa jadi guru sekarang sambil kuliah gitu. Dia katanya dulu bekerja 2 tahun di Korea sebagai jagain orang tua gitu, lansia-lansia, dan setelah 2 tahun di Korea dia balik ke Indonesia dan kemudian kuliah dan jadi guru di sekolah kami kayak gitu. Oke, jadi asal mulanya idenya Iya. karena dari guru tersebut, Betul. terus kamu lihat dan akhirnya kamu cari tahu lebih banyak lagi Iya, ya. betul. Oke, tapi kan menjadi TKW ya, apalagi di negara yang sangat asing, Iya. yang mungkin bahasanya kamu tidak mengerti, tidak ada siapa-siapa, itu kan beresiko sangat besar. Apalagi kita seringkali mendengar banyak banget kejadian ya, begitu sampai sana mungkin tidak seperti yang dijanjikan. Apakah orang tua atau mungkin nenek nggak keberatan gitu? Anak putrinya pergi ke sana. Nenek juga bilang nggak usah lah seperti itu. Terus ibu juga sama gitu. Waktu itu karena nenek udah sakit-sakitan, akhirnya ibu pulang dari Bekasi. Jadi tadinya ibu jadi buruh di Bekasi, di pabrik kayak gitu. Nah setelah ibu pulang, ketika saya bilang saya pengen jadi TKI ke luar negeri gitu karena pengen ngumpulin uang untuk kuliah, ibu saya bilang nggak usah Neng kayak gitu. Apa nggak takut nanti ke luar negeri kayak gitu. Saya bilang ya selama ini kan yang kita dengar tentang TKI itu ada yang disiksa dan lain sebagainya gitu. Saya juga takut, tapi saya bilang bahwa masa depan akan jauh lebih menakutkan ketika saya tetap berdiam diri di kampung halaman saya kayak gitu. Dan akhirnya
nenek mengizinkan, Iya, ibu meskipun dengan berat mengizinkan, hati. walaupun dengan berat hati. Iya. Tapi pasti banyak sekali doa yang dipanjatkan untuk kepergian kamu itu ya. Iya, nangis terus sih. Apa pesan yang diberikan sebelum kamu berangkat? Sebenarnya nenek itu bukan orang yang banyak kata-kata gitu, jadi lebih banyak mendoakan seperti itu. Dan yang saya ingat saat itu ketika saya mau berangkat, nenek memberi saya uang 20.000, katanya untuk bekal gitu. Dan nenek menyiapkan saya nasi gitu, dibungkus dengan daun pisang. Katanya nanti kalau kan saya bilang saya mau ke Hong Kong, nanti katanya kalau di Hong Kong lapar bisa dimakan katanya. Mungkin nenek pikir Hong Kong itu di mana gitu ya, deket. Karena memang nenek dari awal lahir gitu ya nggak pernah keluar dari kampung halamannya gitu. Jadi mungkin ketika saya bilang saya akan pergi jauh ke Hong Kong, mungkin nenek tuh nggak kebayang sebenarnya Hong Kong tuh sejauh apa, seperti itu sih. Dan tetap dengan nasi buatannya, dibungkus daun pisang. Iya. Kalau kamu lapar, kamu buka daun pisang ini Iya. dan kamu makanlah. Iya. Dan saya akhirnya berangkat ke Hong Kong waktu itu, saya masih ingat 4 Oktober 2005, saya berangkat tanpa uang ya, karena di Hong Kong itu ya selain uang 20.000 yang nenek kasih ke saya nggak bawa handphone dan nggak punya handphone juga, nggak bawa uang, nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa. Dari sana mungkin itu jadi satu titik balik saya bahwa saya merasa gitu bahwa ternyata masa depan saya itu ditentukan oleh diri saya sendiri, tidak ada yang bisa menolong saya selain diri saya sendiri. Dari sana saya bertekad gitu. Namanya kita punya tekad gitu, itu tuh selalu diuji gitu sama Allah ya. Dan ketika saya berangkat ke Hong Kong, harusnya saya menerima gaji di atas 3.000 Hong Kong dolar, saya hanya menerima setengahnya, saya ditipu sama agensi, data-data saya dipalsukan, dan ketika saya di sana di Hong Kong pun itu saya dipotong gaji 5 bulan, jadi mungkin namanya underpayment gitu. Saya dibayar hanya setengah dari yang seharusnya dibayar, yang seharusnya hari libur itu saya bisa berlibur gitu. Ini kalau misalkan saya libur, saya dipotong 100 dolar kayak gitu. Dan saya ingat selama 5 bulan pertama itu, uang yang saya terima itu hanya 200 Hong Kong dolar per bulan. Padahal harusnya 3.000. Harusnya 3.000 lebih waktu itu. Oke, lalu bagaimana dengan cita-cita awal kamu? Kan Iya. kamu rencananya tujuannya ke Hong Kong kan Iya. untuk jadi Iya. sarjana. Betul. Tapi bekerja sebagai babysitter di rumah orang itu kan 24 jam di sana dan harus ngurus semuanya. Iya, jadi memang selama setahun pertama itu saya mengumpulkan modal, saya nggak pergi libur lagi gitu, karena pengalaman pertama saya pergi libur ketika hari Minggu, saya kan nggak punya teman sama sekali. Ketika di hari libur itu ada teman orang Indonesia gitu yang tinggal satu flat di sana. Mbak katanya ayo ikut libur sama saya bilang ayo gitu. Ternyata saya diajak ke daerah Wancai di sana, dan di sana ada ternyata saya dibawa ke diskotik. Dan saya yang pakai jilbab gitu. Akhirnya ketika saya masuk ke sana, saya yang masih polos gitu, ini teh apa gitu. Saya duduk di meja bar, kata teman saya, katanya kamu pesan aja gitu minuman di sana gitu. Dari sana ketika saya di bar itu, yang penjaga barnya itu nanya sama saya, katanya kamu muslim gitu. Terus saya kaget gitu, karena seumur-umur saya memang muslim, tapi nggak pernah saya ditanyain kamu muslim apa enggak gitu. Saya bilang iya katanya. Terus dia bilang ini bukan tempat yang baik buat kamu katanya, sebaiknya kamu pergi. Dan saya dikasih uang 50 dolar gitu. Terus saya pergi aja gitu. Habis itu saya nggak mau libur lagi. Karena pengalaman pertama seperti itu akhirnya ya udah deh mendingan di rumah aja. Kalau libur belajar. biasanya saya ke perpustakaan. Jadi di sana saya baca buku, dari sana juga baca koran, ada internet juga kan gitu, ada komputer yang bisa saya pakai dengan gratis di public library di sana. Dari sana saya mempelajari gitu bagaimana hukum ketenaga kerjaan di Hong Kong, apa hak-hak saya sebagai seorang pekerja. Dan dari sana juga saya menemukan informasi untuk saya bisa berkuliah di sana di akhir pekan kayak gitu. Dan akhirnya di tahun kedua itu saya mulai mendaftarkan kuliah, dan majikan saya tuh nggak tahu gitu. Sebenarnya itu ada satu momen di mana ketika majikan itu pulang setengah hari gitu, karena pas istirahat itu saya nggak makan siang. Akhirnya saya duduk aja tuh di dapur, saya baca koran gitu, saya baca beberapa buku. Memang saya senang baca buku.
Ternyata majikan saya pulang gitu. Saya kaget, majikan saya kaget gitu. Saya kaget karena majikan saya pulang lebih awal, majikan saya kaget karena ngelihat saya lagi baca buku dan baca koran. Terus dia bilang katanya itu buku sama korannya kamu rapiin sekarang, kalau enggak aku buang ke tempat sampah gitu. Nah dari sana tuh enggak bulan berikutnya tuh saya langsung daftar kuliah. Karena setelah dimarahin, iya, bulan berikutnya langsung bertekad pokoknya saya harus daftar kuliah. Tapi bagaimana dengan biaya? Nah, jadi setelah potongan gaji selesai di bulan ke-6 saya mulai menerima sekitar 1.800 Hong Kong dollar, ditambah dengan saya nggak libur misalkan jadi sekitar 2.000 atau 2.200 Hong Kong dollar, itu saya simpan. Jadi uang yang saya simpan itu saya pakai untuk daftar kuliah, dan karena waktu itu saya ngambil diploma 3 IT dulu. Saya harus punya laptop, jadi saya belikan laptop saat itu. Tapi dimulai tahun kedua itu saya kan sering berkirim surat ke nenek seperti itu, atau saya numpang telepon ke salah satu tetangga lah yang sudah jadi Pak Haji, meskipun setiap kali telepon saya harus bayar 50.000. Tapi ya itu dari sana saya tahu bahwa memang nenek membutuhkan bantuan saya juga. Rumah kami sudah mau ambruk saat itu, jadi di tahun kedua saya untuk bisa membiayai kuliah itu, ketika saya di library itu kan suka baca cerpen atau misalkan baca opini, itu suka ada di bawahnya kalau kamu mau ngirimin bisa kirim ke redaksi gitu. Terus nah saya mulai menulis, dan saya menulis di sela-sela saya bekerja, jadi saya selalu pegang satu notes kecil kayak gitu, setiap ide yang saya punya saya tuliskan di sana. Ketika libur nanti saya tuliskan di library dan saya kirim ke koran, dan dari sana ternyata saya bisa mendapatkan penghasilan untuk bisa saya membayar kuliah. Wow. Semua ini kamu lakukan sambil masih bekerja sebagai babysitter. Iya. Tapi hanya dilakukan ketika hari libur, di hari Minggu. Iya, betul. Jadi di hari Minggu kamu selalu berkuliah? Nah setelah saya 2 tahun tuh dengan majikan yang pertama itu, akhirnya saya mencari majikan di agensi yang lebih bagus, dan alhamdulillah majikan saya yang kedua itu baik banget, sangat mendukung sekali untuk saya bisa melanjutkan pendidikan seperti itu. Hak-hak saya juga diberikan dengan baik sekali, dan akhirnya setelah diploma 3 selesai, saya lanjut ke S1 di St. Mary University, saya ngambil entrepreneur management di sana. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi ya, karena pasti lebih banyak lagi lika-likunya, lebih banyak lagi perjuangannya ya, dan apa yang dilakukan setelah berhasil menjadi sarjana, itu yang lebih penting. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Dari Impossible jadi Impossible. Satu masalah pendidikan yang ada di Indonesia kan, terutama anak-anak yang di kampung, banyak yang tidak bisa mengakses pendidikan yang layak, yang lebih baik. Seperti itu, dan saya merasa bahwa saya punya kewajiban untuk berbagi kepada mereka gitu, dan mulailah namanya Gerakan Anak Petani Cerdas. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton Impossible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung Impossible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.